Gue pasti dengerin cerita lo. Selamat datang teman-teman dari Pijar Kata TV. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, namanya Umu Adila. Dan kita akan banyak berbincang-bincang dengan Umu. Jadi Umu ini adalah mahasiswa berprestasi Universitas Lampung tahun 2023. Kemudian seorang pebisnis juga dan juga aktif di berbagai komunitas. Betul ya Umu ya? Iya, Kak. Nah, gimana nih kabar Umu? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Iya. Nah, jadi mungkin kita ngomongin tentang perkuliahan aja ya. Boleh, Umu ini boleh. angkatan berapa sih? Aku tuh angkatan 2019, Kak. 2019. Iya. Jurusan? Jurusan agribisnis. Jurusannya agribisnis ya. Iya. Nah, jadi ngomongin tentang perkuliahan nih. Kamu kan apa aja sih prestasi kamu kemarin itu? Selama berkuliah ya, Kak? Selama berkuliah kemarin tuh? Selama berkuliah sebenarnya dari semester 1 aku Ya, dari semester udah 1 nih, 2019. Iya, Ya. udah cukup aktif ya, Kak, berkegiatan. Di semester 1 itu aku berhasil jadi delegasi International Youth Leader Expedition di Vietnam. Itu ngapain itu? Itu kita kayak berkegiatan sosial gitu di Vietnam, kayak Oke. datang ke tempat-tempat sekolah anak tunarungu kayak gitu. Oh, jadi kamu melakukan kegiatan sosial di Vietnam Iya, bersama benar. anak-anak tunarungu. Iya. Delegasinya berapa orang buat itu? Waktu itu delegasinya ada 20 orang dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, senasional itu ya. Iya. Diberangkatkan ke Vietnam. Iya. Berapa lama di sana? Di sana kayaknya cuma 5 hari deh waktu itu. 5 hari ya? Iya. Jadi apa yang kamu dapetin gitu? Kalau di Setelah di sana sana. itu menurutku tuh satu hal yang paling menarik itu kegiatan survival challenge. Nah, di survival challenge itu aku belajar makna tentang kekompakan gitu, karena di situ kita kayak dikasih duit terbatas Iya. satu tim, terus kita nggak boleh megang HP dan kita harus menemui tempat-tempat yang ada di dalam challenge tersebut dengan duit tersebut tanpa Iya. HP gitu. Dan struggle-nya menurut aku sendiri, orang Vietnam tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Banyak nggak bisa bahasa Inggris. Iya, jadi aku di situ kayak bener-bener pakai bahasa isyarat gitu. Do you know this place gitu, kayak mereka nggak ngerti. Jadi aku kayak ngarahin apa-apanya tuh pakai tulisan gitu pakai dan nggak ada HP. Iya, itu menurutku seru banget sih gitu. Seru Challenging. banget ya. Iya. Itu semester 1 tuh. Semester 2. Di semester 2 kayaknya aku fokus di kuliah deh. Fokus di Semester kuliah. 3 ya. Semester Kayaknya semester 3 tiga. 4 itu aku jadi delegasi dari Pemuda Indonesia Menyapa. Indonesia Menyapa. Iya, di Nusa Tenggara Barat. Itu ngapain di Nusa Tenggara Barat? Di Nusa Tenggara Barat itu kita ngajar anak-anak yang Ya. ada di pelosok-pelosok sana. Terus kita juga melakukan kegiatan menanam pohon-pohon mangrove di pinggir Mangrove. pantai gitu, dan kegiatan sosial lainnya. Oke, jadi itu skalanya nasional ya? Iya, nasional. Berapa orang itu di Nusa Tenggara Barat? Di Nusa Tenggara Barat itu kayaknya waktu itu sekitar 20 orangan juga. 20 orangan juga Iya. ya? Di Nusa Tenggara Barat, itu kamu mengajar dengan siswa pedalaman di sana? Iya, Kak. Di pedalaman, terus menanam pohon mangrove juga ya? Itu bersama siswa yang di sana juga? Enggak sih, kalau menanam pohon mangrove bersama warga. Bersama warga Iya, ya? bukan bersama siswa. Oke. Nah, jadi banyaknya aktifnya di kegiatan sosial ya, Umu ya? Iya, lumayan aktif di kegiatan sosial dan perlombaan juga sebenarnya sih, Kak. Perlombaan juga? Iya. Itu semester 3 sama 4 ya? Di, Iya, ini? heeh. Di NTB ya? Berapa Iya. hari? Waktu itu juga semingguan. Semingguan? Iya, aku biasanya ngambil waktu-waktu liburku, waktu-waktu libur perkuliahan untuk aktif kayak gitu, Kak. Ikut kegiatan-kegiatan volunteering. Oh, jadi selama liburan semester kamu kegiatannya di luar ya? Iya, benar, Kak. Termasuk yang ke Vietnam kemarin itu? Iya, itu liburan Itu semester. liburan juga? Bener-bener produktif ya liburnya ya? Saya tahu banget itu, soalnya di di pertanian kan banyak laprap gitu kan, laporan Iya, benar. praktikum kan. Ya tahu sendirilah kita pertanian gitu kan. Saya juga pertanian gitu, yang ngerasain hektiknya mahasiswa pertanian itu gimana waktu awal-awal masuk kuliah kan. Tapi kamu bisa manajemen itu dengan baik ya Iya, Kak. waktu itu ya. Iya, Kak. Nah itu
gimana sih? Maksudnya kalau saya pribadi itu kan susah ya mau bercabang-cabang gitu kan, mau ikut lomba, mau ini, mau begitu gitu. Kalau kamu sendiri ada tipsnya nggak itu buat memanajemen waktu gitu? Ada sih Kak. Jujur sebenarnya aku juga tinggal di rumah Quran Kak. Jadi aku pagi Iya. itu kuliah, malam itu aku ngapal. Kamu menghafal juga Iya, Quran malamnya. di Umul Quran namanya? Di rumah Quran. Oh, di rumah Iya. Quran. Oke. Jadi kalau misalnya aku sendiri ya, entah ini toxic productivity atau enggak gitu ya Kak. Aku Iya, juga iya. bingung. Cuma aku sendiri tuh nggak bisa diem orangnya gitu loh. Jadi aku pasti harus menghabiskan waktuku itu dengan produktif itu gitu. Dan aku biasanya setiap pagi itu kayak udah ngelis gitu, kayak hari ini kegiatan apa sih, agenda apa nih yang bakal Umu lakukan gitu. Terus ntar aku checklist kegiatan-kegiatan Iya. tersebut gitu. Nah terus biasanya aku tuh bikin di Google Calendar itu tuh kayak jadwal aku ngapain aja dari bangun sampai tidur lagi, dan itu Google Calendarnya udah aku atur sampai 1 semester atau 1 tahun gitu Kak. Jadi bener-bener kayak diingetin, oke gitu, jam segini aku harus ngerjain tugas ya, aku maksimalin ngerjain tugas gitu. Jam segini aku harus fokus untuk belajar buat lomba nih, aku Iya. maksimalin di situ gitu loh. Jadi kayak yang ngebantu aku untuk fokus itu aku bikin to-do list tadi pertama. Iya. Yang kedua aku bikin timeline yang jelas dan teratur di Google Calendar itu. Itu satu-satu. Apanya? Senin, Selasa, Rabu kamu Iya. atur sendiri Iya, satu-satu. tapi kan itu kayak bisa nyampe Senin depannya lagi gitu Kak. Setiap Senin biasanya jadwal kuliahnya ini, terus ntar kayak ini sampai mau diatur sampai kapan kan bisa, sampai forever juga bisa gitu loh. Oh bisa ya? Iya. Selama itu ya. Heeh. Nah kalau teman-teman penonton gimana nih manajemen waktunya? Sama nggak dengan cara yang dilakukan oleh Umu? Atau ada cara yang lain? Komen aja ya di ini video kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu kan semester 3 yang kamu ke NTB, Nusa Tenggara Barat kan? Ya, semester 3-4. 3 dan 4 itu Iya. ya. Semester 5. Semester 5, oh iya, semester 3 itu, semester 1 itu aku berhasil dapetin beasiswa IAIC Scholarship. Oh, kamu dapat beasiswa juga di Ya, semester 1 itu. di semester 3 Bright Scholarship. Nah, di ada semester dua. 5 di semester 3 Bright Scholarship dan Coaching Clinic Scholarship waktu itu. Di semester 5 aku berhasil dapetin Cargill Scholarship. Itu. Prestasiku salah satunya menurutku yang paling terbesar dan itu Iya. memang kayak impianku banget dari dulu, Iya. itu bisa dapetin Cargill Scholarship. Oke. Itu kamu dapat informasi dari mana? Beasiswa gitu. Beasiswa. Karena dari maba aku tuh kayak udah bertekad gitu ya Kak. Kayak aku nggak boleh nyusahin orang tua gitu. Aku harus ngejar beasiswa buat meringankan orang tua. Jadi dari masih maba pun aku udah mencari-cari tentang beasiswa tersebut gitu loh di Instagram, dari kakak tingkat dan lain-lain gitu. Ambis ya. Bener Kak. Termasuk golongan mahasiswa yang ambis ya. Ambisius gitu. Iya. Oke, kalau anak-anak PNS susah gitu biasanya dapat beasiswa itu karena ini apa orang tuanya PNS itu terhalang gitu biasanya. Itu biasanya kan beda-beda Kak. Iya, Kalau beda-beda kayak ya. gitu, itu tuh untuk beasiswa yang ekonomi gitu loh, basicnya di ekonomi. Baru PNS Iya. gak bisa. Tapi kalau beasiswa aku itu bukan beasiswa ekonomi, lebih ke beasiswa prestasi. Jadi Beasiswa prestasi. Cargill itu nggak dilihat dari ekonomi, mau kamu Oh, iya. sekaya apapun itu tetap bisa dapat beasiswa itu asal prestasi kamu banyak gitu Oh loh. iya. Oh jadi ada yang beasiswanya karena ekonomi nggak mampu nih. Iya. Nah kalau kamu termasuk yang berprestasi Beasiswa itu ya. prestasi, iya, Oke, beda, Kak. beda. Ya. Iya menarik. Nah berarti masih ada harapan tuh buat kalian yang orang tuanya PNS yang terhalang karena orang tuanya PNS, ya kejarlah prestasi itu baru bisa dapat beasiswa. Benar. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita ngomongin per semester aja deh ini ya, kegiatan ya. Itu kan semester 3-4 ke NTB kan. Terus selanjutnya semester 5 tuh. Semester 5 itu aku berhasil dapetin Cargill Scholarship. Nah, di Cargill Scholarship ini beasiswa internasional. Ya. Jadi yang dapat itu 10 orang dari Indonesia.
terus 10 orang dari negara-negara lain kayak Brazil, Ya. India, terus USA, mana lagi ya? Aku lupa, Cina. Cina. Ya, dan ada 5 negara lah pokoknya. Kita ini penerima award di Cargill Scholarship ini. Dan ya itu jadinya aku punya teman internasional juga dari situ, Kak. Internasional Ya, juga. sebenarnya di semester berapa ya? 7 ya kan. Di semester 7 itu aku tuh harusnya pergi untuk ketemu sama award di Cargill seluruh dunia itu, kumpul di USA gitu kan. Tapi waktu itu karena corona, masih zaman-zaman corona, jadi aku nggak jadi berangkat ke USA, dan waktu itu jadinya meet-nya itu online, dan kita yang anak Cargill Indonesia ini disatuin di Yogyakarta gitu kan. Wah, sayang banget ya. Iya. Seharusnya berangkat ke USA ya. Iya benar Kak. Gara-gara corona, akhirnya berubah semuanya. Oke, kita ngomongin tahun 2020, itu kan corona kan. Pokoknya semua aktivitas kita itu dilumpuhkan gitu kan. Kita nggak boleh keluar, terus ekonomi kita juga lagi buruk gitu. Bener. Selama corona, kamu gimana? Kamu kan selama ini kan aktifnya di kegiatan di luar kan, kayak ke Vietnam, ke NTB gitu. Kalau corona itu gimana? Kamu tetap bisa aktif dan apa? Kalau kamu punya target buat berprestasi itu gimana? Nah ini challenging-nya dan yang aku hadapin gitu kan ya. Terus kan aku kan orangnya kayak aku suka banget kegiatan sosial Kak. Jadi aku tuh merasa setiap aku melakukan kegiatan sosial itu tuh kayak energiku tuh jadi penuh lagi gitu loh. Kayak jiwaku tuh terisi rasanya gitu kan. Jadi aku tuh di rumah bikin yang namanya Green Course. Green Course itu bimbingan belajar yang berbayar sampah gitu loh Kak. Terus aku jaring anak-anak di desaku untuk belajar bareng aku gitu loh di hari Sabtu Minggu. Terus ntar mereka bayarnya pakai rongsokan gitu Kak. Pakai rongsokan. Iya. Sebenarnya nggak perlu bayar sih. Cuma ya aku mau menerapkan ke mereka juga untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk peduli terhadap lingkungan juga. Makanya aku bikin Green Cross itu. Yang pertama kan. Ya. Kedua, aku juga tetap aktif ikut pertukaran pelajar gitu. Pertukaran pelajar. Iya. Sebenarnya kan kalau pertukaran pelajar sekarang ini kita pasti berangkat ke lokasi kita belajar itu gitu kan. Tapi aku enggak, karena online ya udah aku online. Waktu itu aku di UPN Veteran Jawa Timur ngambil kelas, satu, sama ngambil Digital Agrosocialpreneur di IPB. Di IPB, jadi dua universitas. Iya, beda waktu. Satu semester ini semester ini nih gitu. Terus itu aku jadi jujur, corona itu akhirnya yang tadinya menurutku sebuah musibah karena aku nggak bisa aktif lagi, malah justru itu jadi berkah buat aku karena aku jadi bisa ketemu teman-teman keren dari seluruh Indonesia gitu. Nah itu aku aktif di yang namanya Pondok Inspirasi. Pondok Inspirasi itu salah satu kegiatan yang disponsori oleh Paragon, ya kan? Iya. Terus aku di situ di Pondok Inspirasi jadi member, terus waktu itu aku juga jadi fasilitator di Fondasi Coaching Movement itu, kayak acara coaching gitu. Jadi aku kenal banyak coach-coach seluruh Indonesia. Gitu. Ya. Terus aku juga aktif di organisasi NGO nasional yang namanya Leads Indonesia. Leads Indonesia. Ya. Dan di Leads Indonesia itu selain buka peluang relasi, aku juga jadi berkesempatan menjadi Head of International Program di yang namanya ILS, International Youth Leader Summit di Korea Kak. Di Korea. Iya. Tapi ya ini sayangnya lagi di tahun tersebut aku sebenarnya jujur udah bikin visa, udah mesen hotel, semua itu aku yang ngurus. Karena kan aku project leadernya kan, aku yang bakal menemani mereka selama di Korea gitu kan ya. Tapi sayangnya visaku ditolak. Kenapa? Visaku ditolak, nggak tahu. Jadi waktu itu kayaknya itu anak-anak yang visanya itu daftar lewat jalur mandiri itu pada ditolak. Kalau ke Korea itu memang bagusnya tuh lewat agent gitu loh Kak. Lewat agent? Iya, lewat agen-agen gitu. Nah itu jadi terus visaku tolak, aku nggak jadi berangkat ke Korea. Jadi di tahun 2002 tersebut yang tadinya harusnya aku berangkat ke Amerika dan aku berangkat ke Korea, itu semuanya gagal. Semuanya gagal. Iya. Jadi kalau kita yang di Korea itu kamu project apa?
yang di Korea? Sama kayak kegiatan sosial yang Iya. di Vietnam kemarin, tapi waktu di Vietnam aku jadi delegasi, sekarang aku jadi leadernya. Kamu leadernya ngelit gitu, memimpin ini kelompok. Aku yang nyusun acara itu dari awal gitu sama Oke. timku. Kamu yang nyusun, merencanakan. Nyari relasi orang-orang Iya. Korea, bikin timeline dan lain-lain keberangkatan, ngurusin visa dan bukan ngurusin visa, maksudnya kayak mengurusi dokumen-dokumen Iya. mereka dan lain-lain itu. Tapi akhirnya aku yang nggak berangkat. Kamu yang nggak berangkat. Iya. Mereka berangkat, kamu nggak. Enggak, iya. Karena visa ditolak itu tadi. Iya, padahal hotel, pesawat semuanya udah. Oh, itu nggak bisa di lobby lagi tah gitu. Enggak. Bedanya apa gitu? Maksudnya kita bikin visa sendiri sama dari agent itu apa gitu ya? Ya kalau itu sih udah di luar aku, nggak tahu. Kamu nggak tahu alasannya Nggak itu tahu. ya? Pas aku tanya waktu itu sih ke KVAC-nya, KVAC itu lembaga untuk ngurusin visa di Korea, katanya itu udah kebijakan dari kementerian mereka, apa sih namanya kementerian? Bukan kementerian, lupa lah pokoknya Iya. udah urusan dari dari imigrasi, urusan dari gitu ya. imigrasi Iya. mereka, dan mereka itu cuma lembaga aja gitu loh, jadi nggak tahu lebih tepatnya apa gitu. Oh begitu ya. Jadi kamu memimpinnya lewat online lagi, Iya, jadi teman-teman yang berangkat ke Korea itu. iya, jadi aku cuma mantau lewat online Iya. aja. Dan waktu itu kayak akhirnya kita melaksanakan plan B, yaitu mencari mahasiswa student exchange yang lagi student exchange di Korea buat ngegantiin aku gitu. Iya. Gitu. Jadi langsung dari mahasiswa Koreanya itu gitu. Buat mengganti kamu yang Iya. nggak di sana. Iya, tadinya kan aku. Gitu. Oke, itu sayang banget itu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bukan maksudnya belum rezeki, mungkin ada yang Iya, lain. aku sih aku selalu percaya sih kalau misalnya takdir Allah itu pasti yang terbaik buat aku gitu, dan aku juga percaya gitu bahwa dari setiap yang aku alami sebelumnya gitu, kayak entah karena aku gagal ke Amerika, gagal ke Korea gitu, nanti pasti aku yakin bakal diganti dengan yang jauh lebih baik berkali-kali lipat gitu. Iya. Entah gimana di masa depan, tapi aku selalu percaya itu. Kita ngomongin negara ya. Negara apa, luar negeri, kamu pernah kemana aja? Jujur ke luar negeri ya, aku baru ke Vietnam, aja Vietnam jadinya. aja ya? Heeh. Jadinya seharusnya ada dua itu tadi ya. Iya. Di USA sama di Korea ya. Ada nggak negara impian kamu mau mengunjungi ke sana? Ada. Apa itu? Yang paling pertama ya jelas Mekah, Kak. Aku pengen Mekah, banget nih. ya. Aku pengen banget ke Arab gitu kan ya. Arab. Terus aku pengen juga ke New Zealand. New Zealand. Sebenarnya tadinya cita-citaku pengen S2 di New Zealand gitu. Di New Zealand. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya cita-cita tersebut berubah. Kenapa berubah? Iya, karena aku nggak ada teman di New Zealand. Gak ada teman di New Zealand. Iya, terus aku janjian sama sahabat-sahabatku biar bisa S2 bareng gitu, dan akhirnya kita menentukan bahwa negara tempat kita S2 bareng itu di UK. Di UK. Di UK. Iya, karena di UK juga S2-nya cuma 1 tahun gitu. Jadi kita mau menargetkan S2 bareng tersebut di UK gitu. Di UK itu United Kingdom ya? Iya, Inggris. Di Inggris. Iya. Berarti kamu bisa bahasa Inggris berarti ya? Ya, a little bit. Sudah expert? Nope, nggak se-expert itu juga ya. Belajar sedikit-sedikit aja. Oh, berarti ngerti ya kalau orang ngajak ngomong Iya. Inggris, ngerti ya? Insya Allah, Deng. Insya Allah. Itu udah ini apa maksudnya sudah pasti mau ke UK itu? Ya, kita nggak tahu takdir, Kak. Tadinya aja aku mau ke New Zealand, tiba-tiba berubah ke UK. Jadi ya nggak pasti. Cuma aku selalu minta doa ke orang tuaku gitu, dan aku selalu meyakinkan diriku kalau misalnya aku bakal selalu bisa ngejar impianku asal aku punya tekad. Iya, begitu. Jadi ke UK itu pasti nyari beasiswa dulu dong. Iya, Sana. benar. Nah, Entah itu beasiswa dari swasta atau pemerintah ya. Ya intinya pertama kita nyari itu dulu kan, baru bisa ke UK gitu. ya, Kak. Berarti kamu udah ada gambaran mau ngambil jurusan apa di UK? Udah dong. Apa itu? Jadi sepi lah nanti aja. Oh nanti aja. Kalau udah lolos Oh, aja kalau udah lah. lolos aja. Itu mah nanti
nanti ya. Nanti kalau udah di UK kita nanti nge-podcast lagi lah lewat. Iya, boleh, Zoom, boleh. Ya. Boleh ya. Boleh. Ya, Sebelum berangkat ke UK juga boleh. Oh boleh ya. Ya semoga ini ya segera diterima di UK ya. Belum, masih lama makanya. Mau kerja dulu, nyari uang dulu. Oke. Jadi definisi independent woman si Umu ini ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Berarti target kamu sekarang ini lebih banyak ke ini ya, relasi pendidikan dan buat apa ya? Gelar-gelar yang lain mungkin ya, kayak sertifikat dan lainnya itu. Enggak sih, Fokusnya Kak. ke situ. Kalau sekarang apa? pekerjaan dong. Pekerjaan dan bisnis itu targetku. Bisnis. Iya. Pekerjaannya apa? Aku sebagai performance marketing di Rintik Skincare. Di perusahaan skincare. Iya. Oke. Kalau performance marketing itu lebih ke digital marketing. Jadi kayak aku ngehandle TikTok Ads, Ya. Meta Ads, Google Ads, itu terkait ads itu kerjaannya performance Itu marketing. kerjaannya kamu ya. Iya. Di digital marketing. Iya, performance marketing. Performance marketing. Iya. Jadi menganalisis gitu ya. Bikin iklan. Bikin iklan Iya. buat di media sosial gitu ya. Gitu ya. Kemudian bisnisnya? Bisnis, aku punya bisnis gift box gitu, Gift box. hampers. Iya, buat mahasiswa. Sebenarnya ada 2 sih. Satunya lagi nggak dijalankan. Satunya lagi itu bisnis sewa kursi lipat. Tapi itu akhirnya bisnis tersebut kualihkan ke temanku. Aku fokus ke yang gift box. Ke gift box. Gitu. Iya. Nah boleh kalian yang mau mesen gift box bisa. Iya, boleh. melalui Umu. Boleh pesen dihadiahin BDL ya. Hadiahin BDL. Iya. Nah itu username. Nanti kita cantumin lah di Iya, sini ya. boleh. Jadi apa? Kalau saya dengarnya pening. Really? Iya. Why? Karena apa ya? jadi kan kamu berkegiatan di luar gitu kan, kemudian pasti mikirin akademik juga dong, ya kan? Makanya bisa apa menyandang gelar mahasiswa prestasi juga kan di tahun 2023 lalu. Bukan Kak, itu tahun 2022. Itu 2022. Iya. Iya kan? Nah, terus habis itu apa lagi? Selama kuliah bisnis juga. Iya, itu bisnisnya dari kuliah. Bisnis hampers itu. Iya, sebenarnya Gift aku box itu. benar-benar bisnis dulu. Nah iya itu kalau saya yang dengar ya pusing sih saya. Maksudnya kalau saya pribadi sih orangnya itu fokus ke satu hal aja gitu. Kalau bercabang-cabang ujungnya semuanya nggak clear. Oh, iya. Setengah-setengah jadinya gitu. Sebenarnya otak aku juga nggak sehebat itu Kak. Jujur, aku bikin yang namanya rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Ya pasti dong itu. Rencana jangka panjang itu hal-hal yang mau aku capai dan itu perlu waktu untuk mencapai tersebut. Misal, aku mau jadi mahasiswa berprestasi, aku mau jadi lulusan terbaik, terus aku mau dapat beasiswa internasional. Ini rencana jangka panjangku ya. Itu jangka panjang. Ya. Dan untuk menjadi lulusan terbaik itu nggak bisa tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Aku harus belajarnya maksimal. Nggak boleh punya nilai C. Betul. Dan lain-lain. Untuk jadi mahasiswa berprestasi aku nggak bisa tiba-tiba jadi mahasiswa berprestasi kan. Aku perlu punya prestasi-prestasi dulu, lomba-lomba dulu. Nah jadi di semester 1 misalnya gini, aku fokusnya kayak gini. Otakku juga nggak sehebat itu. Jadi semester 1 aku fokus di akademik. Udah aku fokus belajar gitu loh. Semester 2 fokusnya di organisasi. Ya berarti ya nggak apa-apa IP ku turun asal nggak nyampe dapat nilai C atau nggak nyampe bikin drop banget gitu. Yang penting B lah ya gitu. Iya, yang penting aku fokus di organisasi ini. Dan organisasi ini nggak boleh jadi orang biasa, harus jadi leader. Iya, betul. Buat biar aku bisa bernilai gitu. Terus kayak semester 3 aku fokus lagi ke akademik, 4 ini kayak itu semua aku lakukan, aku segmen-segmen per semesternya gitu Kak. Jadi nggak serta-merta kayak gitu enggak juga. Nah benar itu pastinya untuk memulai suatu hal kita perlu merancang yang namanya jangka panjang dan jangka pendek dong gitu. Kalau kita cuman ngerancang namanya jangka panjang tapi nggak melakukan jangka pendek, itu kita sebut cuma angan-angan aja, ya kan? Tapi kalau cuma punya jangka pendek, nggak punya jangka panjang, kita kayak nggak ada tujuan, bener nggak? Jadi emang
jangka panjang dan pendek itu memang harus selaras gitu. Memang harus dilakuin secara bersamaan ya. Oke, kita tadi udah ya tentang apa pengalaman sosial tadi ya di organisasi gitu. Kemudian beasiswa gitu. Nah, prestasi nih, kita belum ngomongin prestasi tadi kan. Prestasinya apa aja sih tadi itu? Udah dari tadi ngomongin Iya, prestasi. maksudnya lomba apa gitu? Oh, lomba apa Maksudnya aja? kategorinya kan kita nggak tahu tadi apa itu. Oh iya, iya. Iya. Salah satu Ikutin lomba lombanya itu. lomba yang aku ikutin kemarin itu paper competition itu Ya. di international competition aku dapetin gold medal. Itu ngapain tuh lombanya? Gold medal di international competition. Bikin ini, bikin paper. Bikin paper, Ya, paper ilmiah gitu. Oke, itu sendiri apa tim? tim dong. Tim. Nah ya, tim aku sekarang udah pada lulus dan mereka udah keren-keren banget. Udah keren-keren banget ya. Yang satu Kak Dimas, halo. Dimas. Kak Dimas sekarang udah kuliah di UK. Di UK. Iya, di Sussex University. Terus sekarang ada juga Risandi. Waktu itu timku Risandi sekarang lagi kerja di salah satu multinational company. Oke. Terus ada juga kakak siapa kok itu aku jadi lupa nama kamu kak. Coba diinget-inget. Nanti dia ini kesel nih, kalau nggak inget. Iya, pokoknya kayak dia sekarang kayak mengabdi gitu kak, Iya. mengabdi ngajar di sekolah, tapi siswa-siswa yang dia ajar Iya. itu bener-bener bisa dapetin international competition juga, bisa dapetin banyak lomba gitu, menang lomba. Oke. Kayak berarti dia sebagai guru keren banget gak sih? Keren, Gitu. keren. Teman-teman aku yang keren-keren banget. Buat teman-temannya Umu, bolehlah info-info. Saya kayaknya tertarik juga ini. Ambil S2 di luar negeri. Oh, boleh kak. Boleh, barengan gitu ya. Oke, itu tadi lomba paper ya. Terus apa lagi lombanya? Paper competition waktu itu dapat gold medal, Gold medal, dan oke. bronze medal, medali Bronze emas dan medal. medali perunggu. Terus aku pernah juga lomba bisnis apa ya? Pokoknya aku bisnis plan competition. Ya. Nah itu bisnisnya itu waktu itu sampai berhasil diliput di Kompas TV. Di Kompas TV. Iya. Itu kameramen kita mantan Kompas TV. Oh iya. Nah itu Iya. dulu bisnis juadah kelapa kukus, Oke. kelapa parut gitu. Juara berapa itu? Bukan. Oh, menang ini juara pendanaan sih. ya? Bukan Dapat pendanaan atau apa itu? Keren. iya dapat Dapat dari pendanaan. Gejala Kebersihan waktu itu gitu loh. Kita jadi salah satu grup teraktif dan terapa gitu. Teraktif Iya. gitu ya. Oke. Dua, ada lagi? Yang Udah ketiga? sih, Udah, kayaknya. itu ya. Terus aku Bikin paper sama juadah. Juadah itu kue ya dalam bahasa Lampung ya artinya ya. Oke. Nah itu tadi banyak banget ya gitu. Tadi yang udah dijelasin oleh Umu gitu, dia pengalamannya serta apa tadi menang lombanya gitu kan, terus organisasi yang diikuti. Nah mungkin teman-teman pijar kata yang saat ini mahasiswa baru atau yang lagi sedang berkuliah, mungkin setelah apa melihat penjelasan pengalaman dari Umu mungkin bisa mengikuti atau termotivasi ya gitu ya dari Umu itu ya. Oke, ini terakhir deh pesan Umu buat mahasiswa yang nonton nih. Kalau kawan-kawan mahasiswa yang lagi nonton ini apa? Pesanku, bermimpilah setinggi langit maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, dan jangan pernah ragu dan jangan pernah takut gitu untuk bermimpi menurutku, dan selalu percaya aja bahwa takdir Allah itu pasti bakal mengarahkan kita ke mimpi kita asal kita mau berusaha. Ya, keren Gitu ya. aja. Jadi itu, jangan pernah kalian mengecilkan mimpi kalian. Iya. Kalau ada mimpi yang besar, ya bermimpilah gitulah, sebesar-besarnya. Ya insya Allah Allah akan membantu gitu ya, Iya. berikan yang terbaik buat kita. Oke, terima kasih Umu kalau begitu ya. Mungkin
sebenarnya saya masih pengen banyak gitu ngobrol sama Umu gitu kan. Cuman karena ngelihat durasi gitu, dan ya mungkin besok-besok ada obrolan lagi kali ya dengan tema yang lain dengan Umu gitu kan. Ini kan kita ngomongin tentang perkuliahan kan. Mungkin kita bisa ngobrol tentang hobi, kehidupan sosial yang lain gitu nanti. Ya itu nanti kita ngobrol lagi lah sama Umu nanti ya. Terima kasih banyak Umu ya atas kesediaan waktunya untuk jadi narasumber di Zona Rasa. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman yang pengen berbagi cerita dan pengalaman juga bisa mengajukan diri juga lewat komentar di sini atau lewat Instagram kami di @pijarkata_institute yang nanti akan kita cantumin. Dan ya, kalau kalian suka dengan podcast ini bisa klik tombol like dan subscribe channel kami. Semoga di episode selanjutnya teman-teman menemukan tema yang lain dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya.